Saudara-saudariku, terkhusus para alim ulama, tokoh masyarakat, dan demi Allah saya katakan yang sangat saya cintai seluruh kaum mukminin, khususnya di Pontianak ini, saya ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap wajah-wajah beriman yang terlihat di malam ini Allah mudahkan langkahnya untuk memasuki surganya insyaallah. Tapi itu semua tidak cukup dengan amin. Karena masuk surga itu, saat ayat tentang surga pertama disebutkan dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas, Allah tidak hanya menyebutkan kalimat iman, tapi disandingkan dengan amal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan yang bersanding. Berikan kabar gembira, kata Allah, pada orang-orang yang beriman dan mau membuktikan imannya dengan amal saleh. Jadi ada orang belum masuk surga, sudah diberi kabar gembira oleh Allah, dia akan masuk surga. Dia belum wafat, dia belum masuk surga, dihisab juga belum, tapi kata Allah, berikan kabar gembira pada mereka ini bahwa mereka akan masuk surga. Jadi kalau antum ingin termasuk kepada orang-orang yang diberikan kabar gembira di ayat ini, maka bagian pertama syaratnya adalah dua bagian. Satu, amanu, kedua amilus salihat. Beriman kepada Allah, kemudian buktikan iman dengan amal saleh. Karena itu kalau anda temukan kalimat iman dalam Al-Quran, itu umumnya akan selalu bersanding dengan amal saleh, baik sifatnya amal saleh umum ataupun detil amalannya. Quran surah 103, perhatikan kalimatnya, ayat yang keduanya. Setelah Allah bersumpah dengan kalimat waktu wal 'asr innal insana lafi khusr, setelah menyebutkan kalimat insan di ayat yang kedua, al-insan, perhatikan kalimatnya. Ketika menyebutkan kalimat manusia di ayat ini menggunakan bentuk insan. Manusia disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran pada umumnya. Satu, bashar, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nama inilah nama pertama ketika manusia mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, ins, sering disandingkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Quran surah 51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Baik, kadang disebut juga dengan nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas, Masya Allah. 4, kadang disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran di 7 ayat yang berbeda. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bani Adam. Tapi ketika menyebutkan manusia yang beriman syaratnya kepada Allah, yang akan masuk surga bersanding dengan amal saleh, kalimatnya tidak menggunakan bashar, tidak menggunakan ins, tidak menggunakan nas, dan tidak menggunakan Bani Adam, tapi insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat berbeda, di 43 surah yang tidak sama. Lihat kalimatnya, dan menggunakan alif lam. Alif lamnya bermakna istighraq, menunjuk pada semua yang mengaku manusia. Insannya menunjuk kepada setiap orangnya, tidak berbentuk komunitasnya, tapi setiap orangnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, setiap orang berpeluang masuk surga. Sepanjang dia namanya manusia, sepanjang masih manusia, sepanjang masih mau jadi manusia, maka dia berpeluang masuk surga. Kecuali bagi yang tidak ingin masuk surga. Siapa orang ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia berpeluang ada yang rugi. Diberikan oleh Allah modal kehidupan dengan waktu, tapi tidak digunakan waktunya untuk berbekal menuju surga. Apa bekalnya? Illal ladzina amanu. Satu, iman. Ketika disebutkan kalimat iman, wa amilus salihat, iman bersanding dengan amal saleh. Karena itulah ketika anda menemukan kalimat iman di Quran, setelahnya umumnya bersanding dengan amal saleh. Kalau bukan umum sifatnya, maka khusus detilnya. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Salah, amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq, amal saleh.
Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Iman disebutkan, sandingkan dengan puasa. Puasa amal saleh. Hari ini hari apa? Halo? Sabtu. Baik, kemarin hari apa? Jumat ada kewajiban apa? Quran surah ke-62 ayat ke-9 paling kiri sebelah atas. Salat Jumat dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Iman amal saleh. Iman amal saleh. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian, tidak cukup masuk surga dengan beriman, tapi harus disandingkan dengan amal saleh. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di malam ini mengejar dunianya, ternyata andalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk insya Allah mudah memasuki surga karena kita tergerak untuk meningkatkan iman dan beramal saleh. Sekali lagi, tidak cukup dengan amin. Karena amal saleh pun tidak akan soleh dalam pandangan Allah, dipandang belum benar dalam pandangan Allah kalau tidak didahului dengan ilmu. Salat tadi amal saleh. Ada orang salat tapi salatnya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut celaka, Pak. Celaka. Perhatikan kalimatnya. Fawailul lil musallin. Celaka orang salat. Anda bayangkan, orang salat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Tapi tidak semua orang salat itu celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Rupanya orang yang celaka dalam salatnya adalah orang yang lalai karena tidak punya ilmu dalam menunaikan salatnya secara benar. Apa di antara lalainya? Alladzina hum yuraun. Riya salatnya. Salat riya tandanya salat tidak disertai dengan ilmu yang benar. Bahkan ada orang yang salat tidak riya. Tidak riya dalam salatnya, tapi kata Nabi, kamu belum salat, tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Bukhari nomor hadis 744. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 397. Rawinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kisahnya nanti ditemukan dalam seorang bernama Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Antum baca kitab Subulus Salam jilid yang kedua, halaman 31, paragraf yang kedua, baris 3 sampai 4, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya baik-baik. Dikisahkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Fadakhala al-Masjid Nabawi, maka dia masuk ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla bi jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nabi fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi di sisi lain bersamanya di masjid. Dia salat sebelah sini misalnya, Nabi di sisi yang ini. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala selesai salatnya kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Dia berkata assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, perhatikan kalimatnya. Wa alaikas salam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo balik lagi salat karena Anda belum salat. Sahabat Nabi, tinggal di masa Nabi, dekat dengan Nabi, salatnya di masjid Nabi. Begitu dia salat, selesai salat, datang pada Nabi, kata Nabi, balik lagi salat karena kamu belum salat. Fa'ada salatahu 3 marratin. Dia mengulang salatnya sampai dengan 3 kali. Faqala lakun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Lalu Nabi mengatakan pada orang ini seperti kalimat sebelumnya. Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada salat yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, salatnya di masjid Nabi. Tapi karena salatnya tidak belajar cara salat yang benar, tanpa ilmu yang benar, kata Nabi, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Dan dia katakan, tolong ajarkan kepada saya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sempurnakan wudunya. Begini caranya. Famastaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, begini caranya. Diajarkan dari takbir sampai dengan salamnya. Setelah itulah Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku ini salat, seperti aku ajarkan.
Anda bayangkan, selevel sahabat sekali lagi, hidup di zaman Nabi, salat di masjid Nabi, di samping Nabi. Salatnya amal saleh, tapi tidak diiringi dengan ilmu yang benar. Maka kata Nabi, ulangi salatnya. Salatnya tidak dipandang benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kan sahabat tidak hidup di zaman Nabi, tidak salat di masjid Nabi, dan bukan di samping Nabi. Lantas dia salat begitu saja, tidak didahului dengan ilmu. Maka rasanya agak mustahil salatnya dipandang benar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, maka ayat yang turun itu bukan ayat dakwah terlebih dahulu, tapi ayat ilmu. Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ya Muhammad, baca sumber pengetahuan, baca pintu daripada ilmu, baca kunci daripada pengetahuan. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Rabbmu yang begitu mudah menciptakanmu, apalagi menanamkan pengetahuan dalam dirimu. Iqra. Turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Orang yang berjihad pun itu statusnya disamakan dengan para penuntut ilmu. Orang penuntut ilmu kalau dia belajar itu tidak sama nilainya dengan jihad dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Paling kiri sebelah bawah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak semestinya orang beriman berjuang seluruhnya dengan fisiknya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaknya ada di antara mereka walaupun segelintir yang meluangkan waktunya, tenaganya, materinya liyatafaqahu fid din, untuk fokus mempelajari tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman sekalian, pengantar surga amal saleh, pengantar amal saleh ilmu. Ilmu dikerjakan sunnah para nabi, ilmu diikuti sama dengan jihad. Jihad mengantarkan anda ke surga, surganya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69 paling kanan di sebelah atas. Perhatikan kalimatnya, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kami berikan nikmat yang paling indah di surganya. Mereka akan bersama para nabi. Bahasa Qurannya nabiyin, jamak mudzakkar salim. Ada anbiya, ada nabiyin. Kalau anbiya itu artinya para nabi, tapi bukan semua nabi. Karena itu ketika diturunkan surah Al-Anbiya, surah ke-21, dikisahkan tentang nabi tapi tidak semua nabi. Di situ ada Nabi Ayyub, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84-nya. Di situ ada Nabi Yunus, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Tapi tidak semua nabi dikisahkan. Tapi kalau kita sebutkan seluruh nabinya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalimatnya merubah dari anbiya menjadi nabiyin. Kata Al-Quran, ada orang yang sesurga dengan seluruh para nabi. Akhi, antum di mana surganya? Alhamdulillah, saya surganya bersama Ustaz Fulan. Masya Allah. Depan saya Kiai Fulan. Masya Allah. Samping kiri saya Habib Fulan. Masya Allah. Kalau antum di mana surganya? Saya surganya di surga B. Dengan siapa? Depan saya Nabi paling ganteng semuka bumi, Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi yang punya tongkat luar biasa, Nabi Musa. Samping kiri saya Nabi yang pernah bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, Nabi Isa. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara mereka orang saleh? Siapa di antara mereka siddiqin? Siapa di antara mereka syuhada? Siapa syuhada? Mujahid fi sabilillah. Siapa setara dengan mereka? Para penuntut ilmu. Karena itulah ketika ada orang menuntut ilmu, maka disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam garansinya. Tafsir dari hadis tadi, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun, man ismun mausulun yadullu ala al-'ammi, huruf sambung yang menunjuk pada subjek dan objek sekaligus. Tidak peduli siapapun dia, umum bentuknya. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Man, kata Nabi, siapapun salaka tariqan, yang mau menyiapkan dirinya, meluangkan waktunya, melepas penat tenaganya, Masya Allah,
Yaltamisu fihi ilman, dia menempuh jalan khusus untuk belajar tuntunan agamanya walaupun sedikit dia dapatkan. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka setiap derap langkahnya, setiap keringat lelahnya, setiap waktu yang ia sediakan untuknya, Allah akan hitung untuk memudahkan langkahnya ke surga. Iman, amal soleh, ilmu memudahkan seseorang ke surga. Allahu Akbar. Di antara sekian orang yang hidup di Kalimantan Barat ini, di antara sekian orang yang ada di Pontianak ini, Masya Allah, hanya Anda, saya berikan kabar gembira kepada Anda semuanya, hanya Anda yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diringankan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi 3 kriteria ini: beriman kepada Allah, beramal saleh, dan mau melangkahkan, menyediakan waktunya untuk mempelajari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berikan semangat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dengan tuntunan hadis Nabi SAW. Dari sekian hamba Allah yang hidup sampai dengan hari ini, Anda yang boleh jadi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diringankan langkahnya ke surga. Amin. Karena itulah orang-orang yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan karunia ini disebut oleh Nabi SAW sebagai umat yang terbaik, orang-orang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik. Perhatikan teman-teman sekalian, Nabi menyebutkan Allah yang menyebut baik. Kalau manusia menyebut baik, Anda jangan dulu bangga, karena boleh jadi manusia yang lain tidak mengenal Anda dengan baik. Sepontianak menyebut Anda baik, tapi boleh jadi yang di timur di Kutai belum tentu melihat Anda. Sekalimantan menyebut Anda baik, tapi orang Jawa belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda baik, tapi orang Malaysia belum tentu mimpi bertemu dengan Anda. Se-Asia menyebut Anda baik, orang Afrika, Masya Allah, kenal Anda juga tidak. Tapi kalau Allah menyebutkan Anda orang baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Perhatikan kalimat Nabi-Nya. Ketika seseorang dirubah oleh Allah menjadi orang baik, punya sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau Allah sudah inginkan baik, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu pasti akan baik keadaan dirinya. Apa yang diajarkan oleh Allah pertama kali? Yufaqihu fiddin. Akan dilembutkan hatinya, kata Nabi, untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Jadi ketika Allah inginkan Anda di majlis ilmu ini, meringankan langkah Anda ke surga, sekaligus Allah merubah Anda menjadi orang baik. Sepanjang Anda jadi manusia, pernah kita berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Yang selalu baik, tidak pernah salah, itu cuma malaikat. Malaikat itu cuma kenal baik, tidak pernah kenal salah. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah maksiat selama hidupnya, mengerjakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Maaf, pernah dengar ada malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Tugasnya itu aja. Dan hebatnya, tidak pernah bertukar tugas. Kata Allah, wahyu turunkan, wahyu aja. Yang lain tidak dikerjakan. Pernah dengar malaikat maut telat nyebut nyawa? Tidak. Dan sekesal-kesalnya pada seseorang hamba, tidak pernah gantian tugas. Jibril, ya, sini. Kenapa? Saya bosan dengan orang itu, kamu aja yang cabut deh. Firaun yang cabut malaikat maut. Korun yang cabut malaikat maut. Harun yang nyambut malaikat maut. Musa yang nyambut malaikat maut. Dari orang paling saleh sampai orang paling banyak maksiatnya, tugasnya satu, malaikat. Lawannya setan. Setan kenal salah, nggak pernah kenal benar. Tidak pernah kenal benar. Makanya jarang ada setan ngajak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sholat, cepat sholat. Kamu siapa? Setan. Masya Allah. Mustahil. 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 Tengah-tengahnya kita manusia. Jadi kalau antum masih sadar antum bukan malaikat dan juga bukan setan, maka wajar kalau kita pernah berbuat salah karena kita bukan malaikat. Tapi tidak wajar kalau setiap salah antum tidak mau kembali pada kebenaran karena antum bukan setan. Jadi kalau Anda masih merasa sebagai manusia dan Allah mengatakan ayo kembali kepada kebaikan, maka setiap manusia ketika diajak baik pasti akan kembali kepada kebaikan. Demi Allah katakan, kalau rumus ini dibawa ke dalam kehidupan, enak hidup. Di rumah tangga, suami dengan istri. Suami ada salah, kalau istri paham suami itu bukan malaikat, tidak akan banyak menuntut. Kenapa papa berbuat seperti tadi? Papa bukan malaikat, Masya Allah. Alhamdulillah.
Masya Allah. Istri berbuat salah, suami tidak akan menuntut karena tahu istri juga bukan malaikat. Masya Allah. Papa, maafkan mama, mama banyak berbuat salah. Iya, mama kan bukan setan. Alhamdulillah. Enak banget enak. Tidak semua yang ada saat ini kita selalu suci. Di antara kita pasti pernah berbuat salah. Kita itu seperti rembulan, seperti bulan yang punya sisi gelap, tapi selalu diberikan kesempatan untuk menyandingkan cahayanya. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian dengan pertemuan di malam ini. Allah sudah tawarkan dan memilih kita berubah jadi baik dengan taklim di malam ini. Maka saya ajak anda semuanya, teman-teman sekalian. Hei, yang pernah berbuat maksiat. Hei, yang lisannya pernah berdusta. Hei, yang pandangannya pernah melihat yang salah. Hei, yang tangannya pernah mengambil yang bukan haknya. Hei, yang kakinya pernah melangkah pada yang tidak tepat. Demi Allah saya katakan, malam ini anda termasuk dalam hadis Nabi SAW yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang baik. Kalau Allah sudah lembutkan hati anda, ringankan kaki anda, sampai duduk di sini, anda belum mau jadi juga orang baik, dengan cara apa lagi Allah merubah anda menjadi orang baik?